Bismillahirrahmanirrahim. Warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi hamdan katsiran tayyiban mubarakan fihi kama yuhibbu rabbuna wa yardah. Wa asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'dah. وقال الله تعالى أعوذ بالله من الشيطان الرجيم يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون اللهم صل وسلم على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين أما بعد Ikhwani wa akhwati fillah, jamaah salat subuh yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Mari kita bersyukur kepada Allah dengan mengucapkan alhamdulillah atas karunia dan nikmat yang amat sangat banyak diberikan kepada kita. Sampai detik ini Allah berikan kemudahan untuk hadir di majelis yang mulia, majelis ilmu. Mudah-mudahan apa yang kita lakukan semua diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Salawat dan salam kita aturkan kepada Nabi kita yang mulia Muhammad Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, para keluarga, para sahabat, tabi'in, tabi'ut tabi'in. Mudah-mudahan kita semua telah mendapatkan syafaat dari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Bapak Ibu Allah muliakan, kita akan belajar tentang 5 petuah, 5 wasiat, 5 pesan dari sahabat Nabi Ali bin Abi Thalib radhiyallahu anhu. Nasihat ini kita dapatkan dari sebuah kitab namanya Hilyatul Awliya yang dikarang oleh Al-Imam Abu Nu'aim Ahmad bin Abdullah Al-Asbahani rahimahullah ta'ala. Kita pahamkan kepada diri kita dulu bahwa di antara keutamaan sahabat Nabi Ali bin Abi Thalib radhiyallahu anhu dalam banyak hadis, pertama bahwa sahabat Nabi ini Ali bin Abi Thalib radhiyallahu anhu disebutkan Nabi sebagai 10 di antara para sahabat yang dijamin masuk surga. Kata beliau sallallahu alaihi wasallam, Abu Bakar fil jannah, Abu Bakar di surga. Umar fil jannah, Umar juga di surga. Utsman di surga. Ali, nah masuk yang keempatnya, Ali di surga. Talhah, kemudian Zubair, Abdurrahman bin Auf, Sa'ad, Sa'id, dan Abu Ubaidah bin Jarrah di surga. 10 para sahabat yang Nabi sallallahu alaihi wasallam sebutkan beliau dijamin masuk surga. Ini di antara keutamaan Ali bin Abi Thalib radhiyallahu anhu. Dalam hadis yang lain, ketika Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda di depan para sahabat, kata beliau, besok akan saya berikan bendera kepemimpinan dan dialah nanti yang membawa kemenangan kepada kelompok kaum muslimin yang di bawahnya, di bawah pimpinannya. Kemudian kata Rasulullah, Allah Subhanahu wa ta'ala yuhibbullahu wa rasuluhu. Allah mencintai
dirinya dan nabinya juga mencintai dirinya. Allah dan nabinya mencintai Ali bin Abi Thalib radhiyallahu anhu. Tidak hanya itu saja, tapi Ali sendiri itu mencintai Allah dan mencintai nabinya. Maka besok dia akan saya berikan bendera untuk memimpin pasukan perang. Kemudian para sahabat yang menginap di masjid bercerita, berharap kira-kira siapa yang akan diberikan bendera kepemimpinan ini. Ketika paginya berkumpullah para sahabat dan mereka sudah penasaran kira-kira siapa yang mau disebut Nabi untuk diberikan bendera kepemimpinan yang memimpin perang. Maka Nabi bertanya kepada para sahabat, "Mana Ali?" Kata para sahabat, "Ali sakit mata." Kemudian Ali dibawa di depan Nabi sallallahu alaihi wasallam dan Nabi mengusap matanya, mendoakan kebaikan untuk Ali. Setelah itu Ali bin Abi Thalib radhiyallahu anhu sembuh dengan izin Allah Subhanahu wa taala, seakan-akan dia tidak pernah merasakan kesakitan sebelumnya. Ini di antara keutamaan Ali. Kemudian ada hadis yang mungkin masyhur dalam hadis Muslim, kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, "Walladzi khalaqal jannah walladzi khalaqal habba wa raba'an nasaba innahu la'ahdun nabi al-ummi sallallahu alaihi wasallam." Demi zat yang membelah biji-bijian. Kemudian la yuhibbani illa mu'min, la yuhibbuhu illa mu'min. Tidaklah mereka yang mencintai Ali bin Abi Thalib kecuali mereka orang mukmin. Wala yubghidani illa munafiq, dan tidaklah mereka yang membenci Ali bin Abi Thalib kecuali mereka orang-orang munafik. Nah, hanya saja orang-orang Syiah berlebihan ketika menyikapi Ali bin Abi Thalib sampai mereka pada derajat menuhankan Ali atau mengistimewakan Ali dibandingkan dengan Abu Bakar, Umar, Uthman. Bahkan mereka mengatakan malaikat salah menurunkan wahyu seharusnya kepada Ali. Nah, ini kekhilafan yang fatal yang dilakukan oleh orang-orang Syiah. Yohanifna Allah muliakan. Apa 5 petuah Ali bin Abi Thalib radhiyallahu anhu yang akan kita bahas pada pagi ini? Kata Imam Abdullah Al-Asbahani dalam kitabnya bahwasanya haddatsana Sufyan, berkata Sufyan, An-Sari ibni Ismail, berkata juga kepada kami As-Sari bin Ismail dari Asy-Sya'bi. Asy-Sya'bi berkata qala Ali bin Abi Thalib berkata, khud minni hadhil kalimatil khamsa, ambillah 5 petuah dariku ini, ambillah 5 petuah dariku ini. Fa innakum wallahi law rakibtumul baqiyah hatta tansibuha ma adraktum mithlahunna. Seandainya kalian mengendarai onta untuk mencari 5 hal ini, pasti onta itu sudah binasa sebelum kalian mendapatkannya. Artinya 5 hal ini untuk mendapatkannya perlu perjuangan besar, perlu pengorbanan besar, dan tidak semua orang bisa melakukan
5 wasiat dan pesan sahabat Nabi Ali bin Abi Thalib radhiyallahu anhu. Yang pertama kata beliau, la yarju 'abdun illa rabbahu. Tidaklah seorang hamba kecuali dia harus berharap kepada Allah saja. Nah, kita seringnya berharap pada makhluk. Ketika kita punya atasan, ketika kita punya keluarga, mungkin mereka orang besar, sering kita berharap kepada mereka. Padahal ulama zaman silam termasuk ajaran Nabi kita Muhammad SAW, mereka memerintahkan kepada kita berharap hanya kepada Allah Subhanahu wa taala. Yang kedua, la yakhafanna illa dzambahu. Janganlah merasa takut kecuali kepada dosa sendiri. Yang ketiga, la yastahyi idza su'ila amma la ya'lam ay yaqula la a'lam. Kata Ali bin Abi Thalib, jangan sampai orang yang tidak punya ilmu merasa malu ketika ditanya orang lain untuk mengatakan saya nggak tahu. Nah, seringnya kita selalu mengatakan saya bisa kok, saya ngerti kok. Tapi kalau kita tidak punya ilmu, apa salahnya kalau kita mengatakan saya tidak tahu? Yang keempat, la yastahyi ay yata'allama idza lam ya'lam. Jangan malu untuk belajar kalau memang kita belum mengerti. Walaupun kita sudah berusia, gak usah malu untuk belajar. Mungkin anak kita, cucu kita sudah hebat, sementara kita mungkin belum bisa. Tapi jangan malu untuk belajar. Yang terakhir, an-sabra minal iman. Bahwasanya kesabaran itu harus disertai dengan iman. Kita sering mengatakan aku sabar, tapi tidak punya keyakinan yang tinggi terhadap apa yang akan kita dapatkan kalau kita bersabar. Inilah 5 pesan yang insyaallah akan kita bahas. Ikhwani wa akhwati fillah rahimani wa rahimakumullah. Kita mulai dari nomor 2 saja. Nomor 1-nya pembahasannya cukup panjang. Nomor 2, wasiat dari Ali bin Abi Thalib radhiyallahu anhu, wala yakhafanna illa dzambahu. Janganlah kalian takut kecuali kepada dosa kalian yang sudah dilakukan. Sering maksiat dan dosa hilang dari ingatan kita. Padahal gak mungkin dosa dan kesalahan kita hilang dari catatan amal kita. Maka ada cara agar kita takut dengan dosa. Sebagaimana yang disebutkan oleh Nabi SAW saat ditanya oleh Uqbah bin Amir radhiyallahu anhu, "Ya Rasulullah, man najah?" Wahai Rasulullah, apa itu keselamatan? Bagaimana cara selamat? Kira-kira gitu maksudnya. Rasulullah menjawab 3 hal. Pertama, amsik alaika lisanaka. Tahan lidahmu, tahan lisanmu, supaya ngomongnya yang benar saja. Yang kedua,
wal yasaka baituka, banyaklah menyendiri dan merasa betahlah kalau tinggal di rumah, karena di rumah kita bisa terjaga dari maksiat yang di luar. Yang ketiga, ini yang kita bahas, wabki ala khati'atika, menangislah karena dosa-dosamu. Jadi dosa dan maksiat ini diwasiatkan oleh para ulama, memang harus banyak kita tangisi supaya kita termasuk orang yang disebutkan Nabi, orang yang selamat di dunia. Selamat dia, karena dia seorang yang sudah menangis. Ini bagian daripada penyesalan, bagian daripada taubat. Secara otomatis pula dia tertahan untuk melakukan maksiat berikutnya. Dan kalau dia sempurna taubatnya, kemudian Allah wafatkan dia, akan memudahkan dirinya dimasukkan ke dalam surga. Nah, orang-orang yang beriman seharusnya banyak menangis. Biarkan mereka orang-orang kafir hari ini ketawa, dan nanti orang mukmin banyak ketawa, tapi sebaliknya orang-orang kafir nanti menangis. Allah Jalla wa Ala mengingatkan kepada kita, a'udzubillahi minasyaitonir rajim, qul naru jahannam asyaddu harra. Katakan Muhammad, api neraka itu lebih dahsyat padasnya jika mereka orang-orang kafir ini mengetahui. Falyadhaku qalilan, maka hendaklah mereka tertawa sedikit. Wal yabku katsira, dan banyaklah menangis. Ini juga nasihat untuk kita semua, hendaklah ketawa sedikit dan banyaklah menangis. Nah, kira-kira kalau kita dalam hitungan pekan 7 hari, kita banyak kemana? Banyak menangisnya apa banyak ketawanya? Ketawanya. Jangan-jangan kita gak pernah menangis selama 1 pekan ini. Padahal dosa kita jangan-jangan ada, atau mungkin boleh-boleh jangan-jangan banyak, gitu kan? Sementara menangis kita nggak pernah. Ini perintah Allah Jalla wa Ala, sedikit ketawa dan banyaklah menangis. Nanti nasib kita di akhirat, yang sering menangis akan banyak ketawa, dan nasib orang-orang kafir hari ini yang banyak ketawa, mereka malah menangis. Nah, dampak maksiat yang tidak kita tangisi, dampak dosa yang sering kita biarkan begitu lewat, akan menjadikan umur kita tidak barokah. Dikatakan oleh Abdullah bin Abbas radhiyallahu anhu, ini salah seorang ahli tafsir pada zaman sahabat radhiyallahu anhum ajma'in. Kata beliau, wa annal ma'asi tuqassirul umur. Orang yang bermaksiat ini pendek umurnya. Kita bisa mungkin memaknai boleh memang pendek, katakanlah angkanya berarti bawah. Boleh juga maknanya umurnya mungkin panjang tapi tidak mengandung manfaat. Wa tamhaqu barakatahu, dan Allah cabut keberkahan umurnya. Karena Nabi pernah bersabda ketika ditanya, khairun nasi khair man, siapa manusia yang paling baik? Kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, manusia yang paling baik ketika Allah berikan umur yang panjang dan Allah berikan amal yang baik dalam hidupnya. Dia tanya lagi, siapa manusia yang paling buruk?
Beliau menjawab, orang yang umurnya panjang namun umurnya itu digunakan untuk maksiat. Jadi keberkahan umur itu kadang-kadang begini, seperti misalnya ulama-ulama zaman silam, katakanlah Al-Imam An-Nawawi Asy-Syafi'i, ulama bermadhab Syafi'i, umurnya itu kadang 40 sekian. Tapi karya beliau amat sangat banyak. Bahkan jasa beliau masih terasa hari ini. Kitab-kitab beliau masih kita baca. Jasa-jasa beliau masih terasa. Umur yang pendek tapi terasa sampai hari ini. Imam Asy-Syafi'i umurnya itu 60 sekian. Tapi Allah berikan manfaat dari ilmunya luar biasa. Kita merasakan jasa-jasa beliau. Nah, ada lagi ungkapan, wa inna lis-sayyi'ati sawadan fil wajhi. Orang yang melakukan maksiat akan menjadikan wajahnya menghitam. Maksudnya apa? Walaupun mungkin warna kulitnya berbeda, ada yang mungkin putih atau mungkin bersih atau mungkin sawo matang atau mungkin juga ada yang hitam. Tapi orang dibuatnya nggak senang memandangnya. Orang nggak senang memandangnya. Mukanya kayak seperti apa gitu. Jadi pelaku maksiat akan membuat wajahnya ini menghitam. Wa dhulmatan fil qalbi, dan akan gelap hatinya. Tidak ada cahaya, nggak bisa membedakan ini mana yang baik, mana yang benar, mana yang salah, mana yang harus dijauhkan, mana yang haram, mana yang halal, nggak ngerti dia, karena sudah berlarut di dalam kemaksiatan. Wa wahnan fil badani, orang yang banyak bermaksiat ini akan lemah fisiknya. Dia mungkin bisa mengatakan, saya kalau bergadang kuat kok, tidurnya mungkin cuma sedikit saja. Ya silakan saja berkata demikian. Tapi satu saat pasti Allah akan cepatkan lemahnya badannya ini. Rentan dia. Dalam usia sekian dan sekian jatuh dia. Karena awalnya dia banyak bermaksiat. Wa naqsan fir rizqi, Allah kurangi rezekinya, maksudnya Allah kurangi keberkahan rezekinya. Hartanya banyak mungkin, tapi nggak banyak manfaatnya untuk kebaikan dirinya, keluarganya, ilmunya nggak bertambah, amal solehnya nggak ada, padahal hartanya banyak. Wa bid'atan atau wa bughdatan fi qulubil khalqi, orang tuh benci kepada dia. Ini hati-hati. Orang benci kepada dia, walaupun mungkin dia nggak punya hubungan sama orang, dia nggak punya hutang, dia nggak pernah nyakitin orang lain, tapi gara-gara dia bermaksiat, Allah tanamkan rasa benci kepada dalam hati masyarakat kepada dirinya. Nah, ini bahayanya kalau dosa dan maksiat ini tidak kita tangisi. Selamat kita kalau banyak menangisi maksiat dan dosa. Nah, akibat dosa pula menurunkan musibah, menurunkan bala. Kata Allah Jalla wa Ala, ma asabaka min hasanatin fa min Allah. Nikmat apa saja yang kamu peroleh ini dari Allah Subhanahu wa taala. Wa ma asabaka min sayyi'atin fa min nafsik. Sebaliknya, apa saja bencana yang menimpa kalian, maka itu dari kesalahan dirimu sendiri. Boleh jadi apa-apa yang diturunkan Allah Jalla wa Ala hari ini berupa bala, musibah, sesuatu yang tidak nyaman, itu karena dosa yang kita lakukan.
Ali bin Abi Thalib radhiyallahu anhu pernah berkata bahwasanya tidaklah Allah Subhanahu wa taala menurunkan bala illa bidzambika, kecuali karena dosa kalian, dan tidaklah bala itu Allah angkat illa bitaubatin, kecuali kalau kalian bertaubat kepada Allah Subhanahu wa taala. Jemaah Allah muliakan, biasanya efek dosa ini akan terasa 40 tahun setelah melakukan dosa. 40 tahun. Jadi mungkin dulu sebulan 40 tahun yang lalu dia bermaksiat, sekarang baru berdampak. Kepada apa? Mungkin kepada fisiknya, kepada anggota keluarganya, kepada pekerjaannya, dan seterusnya. Kata Al-Imam Ibnu Qayyim Al-Jauziyah dalam kitabnya, jangan kalian tertipu dengan efek dosa yang hari ini tidak terasa. Misalnya begini, dia katakanlah jarang sholat, dia mungkin banyak menyakiti hati orang lain, dia mungkin gak jujur dalam bekerja, tapi dia kok makin kaya, makin tinggi pangkat dan jabatannya, makin gampang dia menarik dunia dan segala kekayaannya. Padahal dia tadi sholatnya jarang, suka nyakitin orang, bahkan orang banyak mendoakan macam-macam dia kepada dia gitu kan, doa-doa yang negatif, tapi kok makin kaya. Jangan tertipu dengan hal yang demikian. Kenapa? Faqad tajidu atharahu ba'da 40 sanah. Karena efek dosa itu baru terasa setelah 40 tahun. Mungkin tadi kita sakit, tiba-tiba ekonomi kita jatuh, tiba-tiba atau misalnya keluarga kita berantakan dan macam-macam, itu akibat maksiat dan dosa 40 tahun yang lalu. Karena itu Al-Imam Al-Jauzi mengumpamakan, andaikan dosa itu ada, dia seperti lemak atau noda lemak yang nempel di baju putih. Kalau ada baju yang kotor, kemudian gak kita bersihkan, bahkan kita gabungkan dengan baju-baju yang bersih, maka berdampak nanti kepada baju-baju yang bersih. Katakanlah kita bermaksiat, alhamdulillah, anak kita ada, istri kita ada, kemudian kita berbau sama mereka, sementara kita tidak membersihkan diri, tidak membersihkan hati kita, membersihkan jiwa kita, maka nanti bahayanya anak kita juga ikut mungkin ada dampaknya kepada maksiat yang sudah kita lakukan. Istri kita yang gak ngerti juga kena dampak maksiat yang kita lakukan. Tapi kalau ketika seseorang itu bermaksiat dan dia membersihkan hatinya di antaranya dengan menangis, maka saat dia berbaur dengan yang lain gak akan berdampak kepada yang lain. Maka boleh jadi keluarga kita ini yang mereka gak ngerti terjaga di rumah kita, misalnya gitu kan, kita berikan pendidikan yang bagus, istri kita juga kita jaga, tapi gara-gara kita bermaksiat di luar, kemudian pulang ke rumah, maka itu yang membuat, jangan-jangan yang membuat keluarga kita kadang-kadang bergerombang, atau barang mungkin topang yang besar. Gara-gara apa? Gara-gara kita bermaksiat di luar. Kata beliau Al-Imam Al-Jauzi, kalau baju tidak segera dicuci akan menyebar luas, maka tutupilah kejelekan atau tutupilah kemaksiatan itu dengan bertaubat dan beristighfar. Tutupilah kejelekan itu dengan banyak
melakukan kebaikan dan beristighfarlah atas maksiat dan dosa yang dilakukan. Jadi jangan sekali-kali kita membawa ke rumah ini maksiat. Ya. Kalau salah melangkah, ya itu biasa manusia itu. Tapi jangan larut dengan lubang maksiat. Jawab memuliakan. Nabi mengumpamakan seseorang yang bermaksiat seakan-akan dia menanamkan bintik atau titik atau noda hitam dalam hatinya. Satu kali maksiat, satu noda hitam. Dua maksiat, dua noda hitam. Tiga dan seterusnya. Kalau dia terus bermaksiat, maka hatinya penuh dengan noda hitam, sehingga dia tidak bisa melihat mana yang benar dan tidak bisa membandingkan mana seharusnya yang bermanfaat atau yang tidak bermanfaat. Tapi ketika dia bertaubat, katakanlah diantaranya dengan meninggalkan dosa tersebut, kemudian dengan menyesali dalam bentuk menangis, mengganti keburukan dengan kebaikan, dan dia istiqomah, maka yang hatinya pekat, hitam, akan hilang satu persatu bintik-bintik hitam itu, sehingga hatinya bercahaya. Maka kata Imam Ibnu Qayyim al-Jauziyah, khairu au afdalu ayyamil abdi, sebaik-baik hari dan seutama-utama hari bagi seorang hamba itu ketika dia ayyatuba, bertaubat kepada Allah Subhanahu wa taala. Ini hari yang terbaik, maka kita harus mengalami hari yang terbaik setiap waktunya dengan bertaubat, dengan kembali kepada Allah Subhanahu wa taala. Jawab kemudian, ra'aitu dzunub tumitul qulub. Aku lihat dosa ini yang membuat matinya hati. Aku melihat dosa ini yang membinasakan keadaan. Aku melihat dosa ini yang menjauhkan kita dari Allah, juga menjauhkan kita dari manusia. Tapi sebaliknya, ketika orang beramal saleh, maka akan menghidupkan hatinya. Ketika dia beramal saleh, maka akan memuliakan keadaannya. Ketika dia meninggalkan maksiat, maka akan mendekatkan dirinya kepada Allah, juga mengakrabkan dirinya dengan manusia di sekitarnya. Nah, ternyata dengan meninggalkan maksiat, di antaranya banyak menangis, ini akan melanggengkan kenikmatan yang hari ini kita rasakan. Kata para ulama, idza kunta fi ni'matin fa'ir'aha, kalau kalian berada dalam kenikmatan, maka jaga kenikmatan itu. Fa'innal ma'asi tazilun ni'am, karena kemaksiatan yang kalian lakukan itu akan menghilangkan kenikmatan. Kita mungkin sudah banyak melihat kita atau mungkin teman kita, saudara-saudara kita yang dia mungkin katakanlah ya, jujur atau tidak jujur dalam bekerja. Itu kan terlihat sekian waktu kemudian. Ada orang yang jujur bekerja, biasanya pekerjaannya langgeng. Tapi ada orang yang tidak jujur dalam bekerja, sebentar kerja saja. Ini menunjukkan bahwa kenikmatan itu akan terjaga kalau dia selalu berada di dalam ketaatan. Tapi kenikmatan itu hilang seketika, boleh jadi itu karena maksiat yang dilakukan. Nah, idza kunta sallamta minal ma'asi fa innaka fi afiyatin. Kalau kalian berupaya
menghindarkan diri dari maksiat, berarti kalian selamat. Wa illa, kalau tidak, artinya maksiat tetap dilakukan, kira-kira gitu ya. Kalau tidak, maka sesungguhnya fala da'un adwa minad dzunub, tidak ada penyakit yang lebih berbahaya dibandingkan dengan penyakit dosa. Jadi dosa itu penyakit, maksiat itu penyakit. Penyakit segala-galanya, membuat hati kita rusak, membuat fisik kita juga rusak, membuat masa depan kita rusak, bahkan mungkin berdampak membuat masa depan anak istri kita juga bermasalah. Makanya Islam mengajarkan, kalau kita melakukan dosa, pandanglah dosa itu seperti batu besar yang dia akan menimpa kita. Anggaplah dosa ini seperti batu besar yang dia akan menimpa kita. Kata Nabi, innal mu'min, kalau orang mukmin sejati, yaradzunubahu, saat dia mengingat dosa dan maksiatnya, ka'annahu qa'idun tahta jabal, dia seakan-akan berada di bawah gunung yang di atasnya ada batu, dan dia takut sekali kalau gunung itu runtuh atau batu itu menimpa dirinya. Ini karakter orang mukmin sejati. Tapi sebaliknya, orang yang terbiasa dengan maksiat dan dosa, ya dzulubahu, dia akan melihat kesalahan dan dosanya kadzubabin, seperti lalat yang hinggap. Kalau hinggap mungkin cuma dijadikan senjata kan, lalat. Lanjut lagi dia. Orang mukmin dia ketakutan dengan dosa dan maksiatnya. Maka wajar para ulama generasi awal itu, dia pagi sampai petang dia seperti singa, tapi saat malam dia seperti bayi yang sakit, banyak menangis dia. Nah, kalau kita kembalikan gitu ya, di mana-mana jadi singa, atau sebaliknya, di mana-mana jadi bayi. Jamaah muliakan, al-buka 'ala al-khati'ati yahuttul khotoya kama yahuttur rihu al-waraqal yabisa. Menangisi kesalahan ini menggugurkan banyak dosa, sebagaimana angin dapat menggugurkan dedaunan yang kering. Dan orang yang matanya tidak pernah meneteskan air mata, padahal dosanya sudah banyak, kesalahannya sudah banyak, kezaliman kepada anak, istri, tetangga juga mungkin ada, namun matanya tidak pernah mengalirkan air mata. Kata para ulama seperti Fudail bin Iyad, itulah tanda-tanda orang yang merugi. Dan tanda-tanda orang merugi diantaranya pertama, saat hatinya ini mengeras, dinasihati gak mampan dia, diberikan masukan dia gak menerima. Ini tanda-tanda orang yang merugi, orang yang celaka ini. Yang kedua adalah jumudul aini, matanya ini membatu. Artinya matanya gak pernah mengalirkan air mata, gak pernah ada penyesalan. Sudah jelas dia berbuat maksiat, sudah jelas dia nyakitin orang yang biasa-biasa saja. Yang ketiga, qillatul haya, orang yang malunya sedikit, itu tanda-tanda orang celaka juga. Yang keempat, dia mencintai dunia, ambisi kepada dunia berlebihan, menjadikan dunia sebagai target. Yang terakhir, ketika dia banyak menghayal, banyak berangan-angan, berumur panjang lah, punya kekayaan A, punya kekayaan B, padahal dia mengerti kematian itu kapanpun akan datang kepadanya. Nah, jadi kalau hati kita jarang menangis, kalau mata kita tidak pernah meneteskan air mata,
Kalau kita diberikan nasihat seringnya menolak, ada cara yang paling cepat untuk membuat mata kita tuh menangis atau hati kita lembut. Dipesankan oleh para ulama dalam kitab Miftah Daris Sa'adah adalah dengan cara membaca Al-Quran. Al-Quran itu obat untuk meluluhkan hati yang keras. Al-Quran ini obat untuk menjadikan air mata yang membatu menjadi cair. Kata beliau, fa'ayatul Qur'ani, ayat-ayat Al-Quran ini menghidupkan hati sebagaimana menghidupkan bumi yang awalnya itu mati dengan air. Kata beliau lagi, ayat-ayat Al-Quran ini dapat membakar kotoran hati, menghilangkan syubhat, syahwat dan penyakit hati-hati yang lainnya. Secara otomatis kalau penyakit hati sudah hilang, kalau hati sudah hidup, maka akan tergerak ketika mendengarkan kebaikan, akan tersentuh ketika melakukan maksiat. Nah, ternyata para nabi dan orang-orang yang soleh zaman silam itu mereka tuh menangis. Mereka tuh menangis. Disebutkan oleh Allah dalam surah Maryam ayat 58, mereka ini Allah berikan kenikmatan. Di antara akhir-akhir adalah idza tusla alaihim ayatul rahman kharru sujada wa bukiya. Jadi ketika mereka membaca ayat-ayat Allah Jalla wa'ala, mereka menyukur, bersujud dan menangis. Nah, ini para nabi dulu menangis, orang-orang soleh menangis. Nah, kalau kita ketawa, jauh sekali antara kita dengan mereka. Rasulullah dulu ketika cerita tentang surga, cerita tentang neraka, awalnya para sahabat biasa. Tapi para sahabat memiliki hati yang amat sangat lembut sekali. Pasca Nabi cerita demikian dijelaskan dalam sebuah hadis, semua para sahabat menutup kepalanya, kemudian mereka menangis. Ini sahabat, orang hebat, orang mulia menangis. Nah, kalau kita ketawa, orang cerita surga ketawa, orang cerita neraka ketawa juga. Bermaksiat ketawa. Nah, bagaimana kita membandingkan kita dengan mereka? Satu lagi, yang paling Allah muliakan, orang hebat ini memang harus banyak menangis. Ada salah seorang sahabat Mu'adz bin Jabal radhiyallahu anhu, diceritakan dia pernah menangis terseduh-seduh. Ini Mu'adz bin Jabal ini orang hebat, ya, salah satu para sahabat senior. Ditanya, kenapa Anda menangis? Ini sahabat. Apa kata beliau? Aku menangis karena teringat, andaikan Allah mencabut nyawaku, maka boleh jadi nyawa itu nanti akan di surga atau akan di neraka. Dan aku nggak ngerti, nggak tahu nanti di mana aku berada, apakah di surga ataukah di neraka. Membuat beliau menangis. Ada lagi Abu Musa al-Asy'ari radhiyallahu anhu ketika dia berkhutbah dan dia cerita tentang khutbahnya itu tentang neraka, nangis dia. Dan yang hebatnya membuat orang-orang menangis, yang dengar khutibnya, yang dengar ceramahnya dia menangis. Artinya hati orang-orang besar itu lembut sekali, menangis dia. Al-Hasan Al-Basri pernah juga menangis, kemudian ditanya, mengapa Anda menangis? Kata beliau, akhafu ayyarhamallah ghadan finnar wala yubali. Kalau Allah Subhanahu wa ta'ala sudah mencabut nyawaku dan aku andaikan dilempar nanti di neraka, sementara Allah tidak peduli denganku.
Ini kekhawatiran orang dulu sehingga membuat mereka menangis. Jadi yang mau memuliakan, kita simpulkan bahwasanya di antara nasihat Ali bin Abi Thalib radhiyallahu anhu untuk yang kedua ini, hendaklah kita jangan takut kecuali kepada dosa dan maksiat yang kita lakukan. Banyaklah menangisi dosa, karena menangis dosa itu bagian daripada penyesalan, bagian daripada taubat, dan orang-orang yang bertaubat ini dia akan memudahkan mendapatkan ampunan Allah Subhanahu wa taala. Saya kira demikian yang bisa kita sampaikan. Kalau ada yang mau ditanyakan, kami persilakan. Terima kasih Ustaz. Kepada jamaah, barangkali ada yang bertanya dengan Ustaz langsung dijawab. Silakan. Ya, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Singkat saja Ustaz, apa tanda-tanda orang yang telah bertaubat dengan banyak dosa masa lalu itu, tanda-tanda secara zahir, sehingga orang tersebut mungkin ada perubahan apa? Mungkin itu aja. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kita gabungkan terus. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi Yang dibahas ini mengena sekali karena saya merasakan sendiri. Kalau kita banyak lalai, banyak yang bercanda atau bergurau, kita mau membaca Al-Quran itu malas. Karena malas, ada aja halangannya. Tapi kalau kita sering terus membaca, terus kita sibukkan dengan membaca Al-Quran itu, semakin kayaknya Al-Quran itu kalau tidak dibaca hari ini aja, kayaknya perasaannya itu ada yang kurang di hati itu tadi. Itu makasih banget, itu mengena banget. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Silakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kalau beliau Ustaz manusianya ada dua pertanyaan. Pertama, kita itu menyadari banyak dosa, tapi untuk mengeluarkan air mata itu kan susah gitu. Bagaimana kiatnya itu supaya obat itu sampai mendalam seperti para sahabat bisa keluar air mata. Yang kedua, di awal-awal tayangan Pak Ustadz itu ada 10 sahabat yang dijamin masuk surga. Bagaimana dengan Siti Khadijah ya? Orang yang sangat kaya di Mekah sampai habis hartanya itu membantu perjuangan Nabi. Dan ketika Nabi kesulitan, yang paling duluan menghibur adalah Siti Khadijah. Bagaimana tentang Siti Khadijah? Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi Jawab dulu, Ustaz. wabarakatuh. Jawab dulu. Baik, barakallahu fikum. Terima kasih kepada bapak-bapak yang sudah memberikan pertanyaan kepada kita semua. Pertanyaan yang bagus sekali. Tanda-tanda orang yang sudah bertaubat secara zahir, Kalau dalam secara batin dijelaskan oleh para ulama, di antaranya Al-Imam Ibnu Rajab misalnya, ulama pada abad ke-7 Hijriah, yang menjelaskan tentang orang yang beristighfar dengan lisannya, namun dia tetap ketagihan dengan maksiat. Maka kata beliau, orang seperti ini adalah orang yang bertaubat dengan taubat dusta. Ini secara lahirnya, secara hatinya dia mengucapkan istighfar, tapi tetap ketagihan dengan maksiat. Kan sering bahasa kita gitu ya, melihat sesuatu yang gak bagus, astagfirullah, tapi melihat lagi. Nah, apa tanda-tanda orang yang bertaubat kepada Allah Subhanahu wa taala secara lahirnya? Yang paling nyata sekali, dia beramal saleh. Contoh sederhana, dia mungkin awalnya bolong-bolong dalam sholat, atau mungkin enggak sholat, maka dia sholat. Itu bentuk taubat. Dia mungkin katakanlah dalam kerja enggak teliti mana halal mana haram,
Nah, ketika satu waktu dia ngomong, aku mau hati-hati, aku gak mau yang kayak gitu. Itu namanya tanda rin, orang-orang yang sudah bertaubat. Jadi kebaikannya lebih menonjol ketimbang kepada keburukannya. Itu bukti-bukti tanda orang-orang yang sudah bertaubat kepada Allah Jalla wa'ala. Kalau tidak salah kita pernah menyampaikan hadis Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam, ittaqillaha haitsuma kunta wa atbi'is sayyi'ata al-hasanata tamhuha. Kata Rasulullah, bertakwalah kalian dimanapun kalian berada, dan tutupilah maksiat dan dosa kalian dengan kebaikan. Niscaya akan terhapus kesalahan dan dosa kalian. Jadi dengan menutupi kesalahan. Kemudian yang kedua, yang ketiga berarti ya, paling ketiga, Al-Imam Ibnu Qayyim al-Jauziyah itu menyebutkan kenapa kita susah menangis. Memang susah menangis itu diantaranya maksiat dan dosa, itu pengaruhnya di situ. Seperti yang kata Nabi SAW sebutkan, kalau hatinya sudah gelap, maka dia nggak akan mampu lagi melihat cahaya, semuanya akan gelap. Seperti kayak lalat itu, dalam kondisi apapun dia tetap mencari yang bau, itu lalat, karena dia sudah hidupnya begitu. Coba kalau madu, kalau lebah itu diberikan yang baik, tak akan yang baik, diberikan yang buruk, ya mencari yang baik. Itu lebah, itulah orang mukmin. Tapi orang yang selainnya dia seperti lalat, diberikan baik nggak mau dia. Jadi hatinya larut dengan maksiat, itulah yang menyebabkan hatinya nggak ada gerakan untuk melakukan perbaikan. Yang kedua, sumber keburukan dan kebaikan itu ada pada ketakutan kita kepada Allah. Saya ulangi lagi, sumber kebaikan dan keburukan itu ada pada ketakutan kita kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kalau kita tidak ada takutnya pada Allah Jalla wa'ala, pasti buruk dampaknya, kita bebas bermaksiat. Tapi kalau kita sudah merasakan ketakutan, ada yang mengawasi Allah punya azab, Allah punya siksa, itu yang membuat kita baik. Jadi di antara cara agar ini cara langkah-langkah supaya hati kita mudah tersentuh dan mata kita mudah meneteskan air mata, di antaranya adalah mengingat dosa. Satu saja, mengingat dosa saja. Lanjutkan lagi, mengingat dampak dari dosa. Kita ambil contoh, katakanlah kita bekerja di tempat yang tidak halal. Contoh saja, saya yakin secara umum orang tuh ngerti kalau dia makan yang gak halal berdampak kepada anaknya, kepada istri. Orang tuh ngerti secara akal, sudah ngerti dia. Maka direnungkan, kalau saya terus bekerja di tempat yang tidak halal, makan yang haram, nanti gimana masa depan anak saya? Sementara kita mimpinya menjadi keluarga sakinah, mawaddah, warahmah. Lanjutkan lagi dengan mengingat dampak dosa nanti kalau kita sudah meninggal dunia. Kita berharap surga. Makanya kan ada 10 sebab orang yang doanya gak Allah ijabahkan. Di antaranya dia ngerti dosa, tapi gak mampu untuk meninggalkan. Itu yang menyebabkan doanya tidak Allah kabulkan. Itu mungkin di antara kiat-kiatnya Pak. Lanjutkan lagi mungkin nanti dengan baca Quran atau dengan zikir yang lainnya. Insya Allah itu akan menyebutkan hati kita. Kan ada hadis itu, ketika ada salah seorang sahabat nanya, wahai Nabi, aku ini keras hatiku. Ini cara kita gampang ya. Kata Nabi apa? Lakukan 3 hal. Pertama, irhamil yatim.
sayangi anak yatim. Jadi sayangi anak yatim itu cara melumpuhkan hati kita. Apalagi wamsak rahsahu, pegang kepalanya. Wa at'im, berilah dia makan. Nah ini cara gampang ya, kalau saya juga biasa mengalami. Misalnya saya mulai katakanlah, kan bisa kita bisa membedakan mana hati kita yang kira-kira sudah jadi Allah gitu ya. Saya cepat datang ke rumah anak yatim, kita perlu ke dia, itu ternyata beda sekali. Kita usap kepalanya, kita ingat ini anak kecil, gak punya siapa-siapa. Andaikan kita seperti itu kira-kira gimana? Apa andaikan anak kita seperti itu kira-kira gimana? Nah ini cara termudah untuk melunakkan hati kita. Masalah Khadijah, masalah Ali bin Abi Thalib itu hadisnya beda ya. Tapi hadis tentang Khadijah juga banyak keutamaan beliau radhiyallahu anha. Di antaranya Allah Subhanahu wa taala saja itu nitip salam, Jibril saja nitip salam. Itu di antara hadis-hadis yang lain yang berkaitan dengan Khadijah. Dan Khadijah juga Allah Subhanahu wa taala masukkan ke dalam surga Allah Subhanahu wa taala. Baik, saya kira demikian ya. Wassallallahu ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Kita tutup dengan doa kafaratul majlis. Subhanallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. فبأي آلاء ربكما تكذبان